Anda mau berinovasi, Anda mendorong inovasi, terus Anda mau ditepuk tanganin orang di awal-awal, ya nggak ada. Ya pasti ngapain sih bikin-bikin begitu? Pasti diragukan. Ya kalau dihina mungkin sebagian nggak akan langsung mungkin menghina Anda, tapi setidaknya diragukan. Dan yang ketiga, pastinya di awal-awal itu lelah, sendirian. Ini harus teman-teman pahami nih. Lelah sendirian karena teman-teman adalah innovators gitu loh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Kawan-kawan sekalian, pemirsa Quranic Insight for Entrepreneur, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kawan-kawan masih melanjutkan pembelajaran, dan saya mengucapkan selamat datang bagi yang baru ketemu sama channel kami ya. Kita udah masuk di episode 33, tapi jangan khawatir kalau Anda belum nonton episode sebelumnya ya, nggak masalah. Karena ini kita membangun perbincangan yang baru, yaitu konsekuensi para innovators ya, yang nanti akan refleksinya kita akan masuk refleksi pada refleksi Nabi Nuh alaihissalam. Namun sebelumnya, sebelum kita masuk dalam pembelajarannya, kita niatkan semoga Allah karuniakan ilmu yang bermanfaat. Semoga ini dijadikan Allah catatan kita mendekat kepada Al-Quran. Dan semoga pembelajaran kita kali ini Allah jadikan menjadi sebab, menjadi asbab tumbuhnya bisnis kita, berkahnya bisnis kita ya. Mudah-mudahan menjadi banyak kebaikan buat teman-teman. Oke. Kenapa topik saya konsekuensi para innovators? Jadi inovasi itu nggak bisa kita hindari teman-teman sekalian. Inovasi itu harus terus tetap ada agar kemudian bisnis kita berlangsung. Kenapa? Saya ingin sampaikan di sini sedikit grafis ya. Jadi teman-teman sekalian, ada yang namanya S-curve. Ya, mohon maaf nih grafisnya di atas. Ada yang namanya kita sebut, nah ini dia. Ada yang namanya S-curve. Jadi ada yang namanya pertumbuhan bisnis kurva S. Jadi pertama-tama ya, bisnis itu akan mengalami yang namanya slow growth. Jadi kalau misalnya kita awal-awal bisnis itu kita akan mengalami namanya slow growth dulu. Kenapa yang di awal-awal ini slow? Karena bisa jadi pasar belum begitu kenal kita, bisa jadi karena ini kita baru-baru aja ya. Ini infansi, ada menyebutnya juga infansi, masa-masa infan, masa-masa bisnis kita masih baik nih. Ini slow growth, itu di atas ya, slow growth. Jadi pertumbuhannya lambat gitu di awal. Akan hadir namanya tipping point. Tipping point. Begitu dia kena dengan pasarnya, begitu kemudian majority udah kemudian ngelihat, oh ini nih value-nya ini sesuai dengan yang saya butuhkan, dan ternyata ini diterima ya oleh sebagian besar pasar, maka akan masuk pada fase fast growth atau fase expansion. Jadi akan tumbuh tuh, akan cepat. Nanti akan masuk lagi pada slow growth, bahkan kemudian zero, bahkan kemudian dia decline. Kenapa decline? Kenapa zero? Karena bisa jadi pangsa pasarnya udah saturated, udah jenuh gitu loh. Semuanya udah punya produknya, semuanya udah kemudian punya ya, udah kemudian beli. Jadi pasarnya itu udah nggak bisa tumbuh lagi. Saya coba izin sampaikan visual yang lainnya. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini akan saya coba jelasin. Nah, sehingga ini ya. Kenapa kemudian saya bilang ini ada kemudian batasnya. Jadi gini teman-teman sekalian. Awal-awal itu waktu kita punya produk ya, itu diambil oleh segmen ini nih, segmen innovators. Misalnya saya bicara kartu SIM card. Kartu SIM card pertama kali ada, dia pasti dibeli sama orang-orang, wah teknologi baru nih GSM tuh dibeli tuh. Tapi nggak semuanya nyoba. Kalau ada sesuatu yang baru, ada orang tuh pengen lihat, bagus nggak sih gitu. Ada iPhone 15 kan nggak semua langsung beli kan. Ada beberapa dulu tuh yang awal yang ngantri, mereka dulu yang beli, baru ngelihat bagus nggak, sama-sama aja nggak dengan yang kemarin gitu. Sama kayak SIM card.
ya, waktu ada dulu SIM card itu kan dulu kan telepon fix kabel ya. Lalu kemudian pakai SIM card, dan akhirnya SIM card ini pelan-pelan diadopsi. Nah, sekarang hampir seluruh orang yang sudah punya mobile phone itu sudah punya SIM card. Nah, tinggal sekarang apakah satu orang punya 2 SIM card seluler dan seterusnya, tapi pertumbuhannya udah relatif stagnan untuk akuisisi pasar. Sama misalnya kayak WhatsApp. Dulu yang punya WhatsApp berapa banyak sih? Lama-lama semuanya punya WhatsApp. Sampai akhirnya ya nggak ada lagi yang untuk install WhatsApp karena hampir semua orang install WhatsApp. Nah, makanya teman-teman sekalian, ya, dari sini kita belajar bahwa selalu ada yang namanya slow growth, artinya selalu ada namanya kurva S itu. Nah, gimana kemudian kita merespon si kurva S ini? Di sini teman-teman sekalian, maka waktu dia kemudian mulai stagnan, disinilah dibutuhkan yang namanya inovasi. Disinilah yang dibutuhkan yang namanya inovasi. Begitu dia berinovasi, maka cycle bisnis itu naik lagi gitu loh, ya. Jadi waktu dia tumbuh dan kemudian setelah awal dia tumbuh perlahan, inflection, dan kemudian dia mulai slow growth, dia kemudian rawan untuk kemudian decline, disitulah dibutuhkan inovasi. Saya sederhana saja. Waktu Anda punya toko baju misalnya gitu ya, lalu kemudian toko baju Anda mengalami stagnansi karena dilawan dengan online. Anda sebetulnya bisa leap lagi, jualan lebih hebat lagi kalau Anda juga siap-siap punya toko online. Tapi berapa banyak toko-toko offline yang tidak berinovasi siap-siap bikin online. Ada sebagian yang berinovasi, yang tiba-tiba punya studio, yang tiba-tiba dia bikin akun, yang kemudian dia sewa digital marketers yang hebat-hebat, dia hire digital marketer yang hebat-hebat, dia berinovasi. Nah, inovasi ini teman-teman yang membuat bisnis itu tuh survive gitu loh. Ini kita bisa lihat ya. Inovasi ini yang bikin bisnis itu tuh survive. Di sini disebut innovation window ya. Jadi early adoption, growth, original lalu kemudian innovation window, terus dia new product growth strategi terus gitu. Jadi design thinkingnya begitu, selalu begitu ya. Karena selalu ada yang namanya maturity point, mature, selalu ada titik matang ya. Selalu ada titik matang dalam produk kita teman-teman sekalian ya. Selalu ada titik matang dalam produk kita. Tuh, ada selalu titik matangnya ya. Oke. Nah, begitu teman-teman sekalian. Nah, maka saya sekarang masuk pada pembahasannya. Kenapa saya sebut kita harus perlu belajar konsekuensinya? Kenapa kita harus perlu belajar konsekuensinya? Karena ketika kita udah tahu bahwa kita harus berinovasi nih. Nah, banyak yang gak siap dengan konsekuensi atas inovasi itu. Waktu Anda berinovasi, Anda itu akan mengalami hal-hal yang banyak tuh gak enaknya. Dan disinilah kita akan belajar dari Al-Quran tentang bagaimana kemudian Nabi Nuh alaihissalam ya, sebetulnya itu ada kaidah inovasi dan disrupsinya di situ. Kita belajar dan mudah-mudahan ini jadi bikin mental kita lebih kuat nanti dalam menjalankan inovasi. Di mana Al-Quran yang kemudian kisah Al-Quran yang kemudian akan menjadi spirit dari pembahasan kita kali ini adalah Quran surah Hud. Quran surah 11 dari ayat 36 ya sampai ayat 39 ya. Kita ngaji dulu sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Hud ayat 36. Ya. Ini saya besarkan fontnya dari episode-episode yang sebelumnya karena saya nonton juga pakai mobile phone. Saya merasa font Arabiknya kurang begitu besar, ini udah maksimal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa uhiya ila Nuhin, dan diwahyukan kepada Nuh alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, annahu la yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Dan diwahyukan kepada Nuh, ketahuilah tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang-orang yang beriman saja. Illa man qad amana. Qad amana itu qad itu sungguh-sungguh ya.
Fala tabta'is bima kanu yaf'alun, dan janganlah kamu bersedih hati, ya, tentunya wahai Nuh alaihissalam, bima kanu yaf'alun, atas af'alnya mereka, ya, atas perbuatan mereka. Maka wasna'il fulka, maka buatlah kapal itu. Ya, wasna sini artinya itu membuat dengan tekun, membuat dengan cermat, itu wasna, ya. Ada ja'ala, ada wasna. Ada wasna itu artinya membuat betul-betul dengan baik. Wasna'il fulka, buatlah bahtera, buatlah kapal. Yang kita tahu kapal ini dibangun nanti di atas bukit. Bi'ayunina, di dalam pengawasan kami, wa wahyina, dan di dalam petunjuk kami. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun, dan janganlah kamu lagi bicara tentang orang-orang zalim itu. Maka Allah bilang di sini, udah jangan urusin kalimat-kalimat orang-orang zalim itu, mereka akan ditenggelamkan. Wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'un min qaumih. Ya, ini keluar lagi nih kalimat mala. Wa yasna'ul fulka, dan Nabi Nuh membuat bahteranya, dia buat itu kapalnya. Wa kullama marra alaihi mala'un, dan setiap, ya, lewat kepada Nabi Nuh ini al-mala, ya, orang-orang elit, artinya orang-orang di situ yang punya pemikiran, orang-orang terpandang, ngelewatin Nabi Nuh bikin kapal di atas gunung, min qaumihi, elit dari kaumnya itu, sakhiru minhu, maka mereka mengejek dan mereka menghina Nabi Nuh alaihissalam. Qala, berkata Nuh, ya, intas kharu minna fa inna naskharu minkum kama taskhurun. Dia Nuh berkata, jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami. Fasawfa ta'lamuna man ya'tihi adzabun yukhzihi wa yahillu alaihi adzabun muqim. Maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa-siapa akan ditimpa azab yang kekal. Saya ingin kasih dulu refleksinya teman-teman sekalian. Jadi Nabi Nuh alaihissalam itu kemudian diminta untuk bangun kapal di atas bukit, kurang lebih begitu ya. Bangun kapal di atas bukit, kurang lebih begitu. Ya. Nah, teman-teman sekalian, kenapa? Karena akan ada banjir. Perhatikan, karena akan ada banjir yang akan menenggelamkan kampungnya itu. Maka banjir di sini kita akan analogikan sebagai disrupsi. Kan mirip kan? Bahwa di masa depan nanti tuh akan ada banjir yang bisa menenggelamkan ekosistem bisnismu. Saya pelan-pelan nih, pelan-pelan saya, ya. Saya kenapa sering ngomong pelan-pelan? Karena katanya penonton YouTube ingin cepat-cepat, gitu ya. Jadi Anda melihat bagaimana bagaimana ojek konvensional itu terdisrupsi dengan banjir yang namanya Gojek. Bagaimana toko-toko offline kita terdisrupsi dengan yang namanya e-commerce, bahkan socio-commerce. Dan banjir itu nggak bisa dilawan. Bagaimana dulu kita punya media printed, ya. Negeri ini, dunia punya media cetak, koran. Yang satu demi satu koran sudah nggak produksi lagi karena nggak dibaca orang, karena sudah ada media online. Dia terdisrupsi. Buku terdisrupsi dengan e-book. Ya, orang sekarang nggak begitu suka baca buku, nonton YouTube diulas 12 menit sudah dapat idenya. Ya. Nah, jadi itu disrupsi. Nah, inovasinya apa? Inovasinya kapal. Siapa yang selamat? Yang bikin kapal. Dan ini nyambung dengan episode 27 ya. Ini sebetulnya turunan dari episode 27 tentang inovasi yang saya cerita tentang Pak Garuda dan Telkomsel. Maka di tahun 94 banjirnya belum datang. Artinya GSM-nya belum datang. Tahun 94 95, 1994 1995, at least itu berarti 30 tahunan yang lalu, Indonesia itu isinya telepon kabel rumah. Ya, telepon kabel namanya fixed line. PT Telkom itu besar dengan itu. PT Telkom tuh triliunan. Arus kemudian belanja orang bayar PT Telkom. Tapi kemudian seorang Pak Garuda Soegardo itu melihat bahwa akan ada disrupsi nih
Dulu nggak begitu istilahnya nggak disrupsi. Ini kan disrupsi ini istilah baru-baru aja. Tapi ini dunia ini dari hasil risetnya ya, saya dapat WA dari teman-teman Telkom dan menjelaskan lebih detail bagaimana kemudian GSM ini diperjuangkan. Itu udah kelihatan uji komersilnya, uji pasarnya, teknologinya itu udah menuju ke sana. Jadi banjirnya itu udah di depan mata sebetulnya. Itu aja teman-teman para founding fathers Telkomsel itu negakin Telkomsel tuh banyak yang kemudian ngejek gitu ya, itu wajar. Tapi ini saya kasih paradigmnya dulu, kasih paradigmanya dulu. Jadi banjirnya adalah disrupsi, kapalnya ini adalah inovasi. Kapalnya ini adalah inovasi. Nah maka begitu ada inovasinya, yang lain tenggelam kena disrupsi, yang naik inovasi, maksudnya yang naik kapal, yang udah siap-siap bikin kapal ya dia selamat. Makanya dahsyatnya Nabi Nuh alaihissalam disebut dengan Abul Bashar Ats-Tsani, bapak manusia yang kedua, karena setelah Nabi Adam restart lagi nih alam ini ya, manusianya habis, tinggal kemudian yang satu bahtera itu lahir lagi di situ dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam, kita yang hadir hari ini. Nah, itu dia yang namanya disrupsi teman-teman sekalian. Nah, dari ayat ini teman-teman sekalian, dari ayat yang tadi kita baca 36 sampai 39, kita akan belajar konsekuensinya biar teman-teman paham. Jadi yang pertama teman-teman, konsekuensinya itu adalah kalau misalnya teman-teman memang mau jadi innovators, yang pertama adalah aneh. Ini banyak yang gak sadar. Melawan arus. Melawan arus. Ya. Banyak dari kita begitu mau inovasi, kita masih pengen tetap terlihat normal, kita masih pengen tetap terlihat oke-oke aja. Inovasi itu melawan arus. Bangun kapal di atas gunung, itu kan melawan arus. Aneh. Dan kalau aneh teman-teman sekalian, maka konsekuensi keduanya saya tumpuk aja dulu, maka akan diejek, dihina, dijauhi. Itu mah wajar. Jadi kalau Anda mau berinovasi, ya, Anda mendorong inovasi, terus Anda mau ditepuk tanganin orang di awal-awal, ya nggak ada. Ya pasti ngapain sih bikin-bikin begitu? Pasti diragukan. Ya, kalau dihina mungkin sebagian nggak akan langsung mungkin menghina Anda, tapi setidaknya diragukan. Dan yang ketiga, pastinya di awal-awal itu lelah, sendirian. Ini harus teman-teman pahami nih. Lelah sendirian karena teman-teman adalah innovators gitu loh. Nah jadi maksudnya gimana? Aneh, melawan arus, ya udah itu teman-teman terima. Ya namanya juga teman-teman berinovasi. Seperti Telkomsel kan dia gak aneh, ngapain bikin tower mahal-mahal, kan itu bikin BTS kan. Telkomsel tuh bikin tuh sekarang sampai ribuan, dulu tuh bikin, dan itu investasinya mahal. Ya. Lalu kemudian setelah aneh teman-teman sekalian diejek nih, sakhiru minhu. Nih. Sakhiru minhu. Ayat 38, wa yasna'u fulka wa kullama marra alaihi malaun. Bahkan yang mengejek itu elit, orang-orang yang pinter. Ya, maka tahan-tahan ya, teman-teman bertahan. Kalau misalnya berinovasi itu teman-teman pasti diejek. Teman-teman pasti kemudian ngapain sih bikin-bikin begitu gitu-gitu. Ya. Lalu kemudian ya bisa jadi teman-teman lelah, bisa jadi teman-teman sendirian. Karena apa? Orang lain gak bisa ngikutin pikiran teman-teman. Ya namanya aja inovasi teman-teman sekalian. Inovasi kan kelihatannya begini nih, tuh. Ya. Inovasi itu sedikit, orangnya itu cuma 2,5%. Jadi kalau dalam kurva innovators ya, kurvanya orang-orang yang suka inovasi itu dalam sebuah populasi hanya 2,5% orang yang punya semangat inovasi. Jadi memang Anda itu sendirian gitu loh. Majority berapa? 3-4%. Itu early majority, late majority itu 3-4%, 3%. Baru yang setelah innovators itu adapters ya, mengadopsi dari inovasi. Itu pun cuma 13,5% dari populasi. Ya, di ujung tuh ada laggards 16% yang lambat kemudian menyerap inovasi itu. Nah, dari sini kita bisa pahami bahwa
memang tuh takdirnya tuh takdir sendiri gitu loh. Nah banyak para innovators itu pengen tuh ditepuk tanganin, pengen tuh rame-rame, pengen tuh apresiasi saya dong gitu. Pokoknya dukung saya dong. Ya nggak perlu teman-teman. Waktu bikin kapal di atas gunung, kan memang banjirnya belum datang. Siapa yang mau tepuk tangan gitu loh. Siapa yang mau bersamai? Kan orang ngelihatnya kita kayak orang aneh gitu loh. Maka dari itu udahlah kita terima. Nah makanya sekarang kalau misalnya Anda sudah tahu konsekuensinya, sebetulnya juga ini jadi indikator apakah Anda sedang berinovasi atau enggak. Ya. Kalau pikiran Anda sama-sama aja kayak orang, ya. Lalu kemudian langkah kita juga mirip-mirip juga sama orang gitu. Ya curiga kita belum berinovasi. Ya, pikiran-pikiran kita, gagasan-gagasan itu searah-searah saja gitu ya. Nggak berani menghadirkan gagasan yang baru, ya. Nggak berani berbeda, nggak berani kemudian diargumentasi sama orang. Itu kan yang bikin kita malas berinovasi. Cari aman. Udah cari aman aja gitu ya. Quranic Insight for Entrepreneur ini ya bukan inovasi tafsir ya tafsir, tapi inovasi pada pendekatan tadabbur. Ini kan inovasi. Inovasi dalam memahami ayat ya. Ayat Al-Qur'an tidak sekedar dihafalkan, tidak sekedar kemudian jadi hafalan, tapi kemudian bagaimana kita memahaminya. Bagaimana dari kisah Nabi Nuh alaihissalam ini kita bisa mendapatkan oh begitu ya, kita mengantisipasi perubahan. Ternyata ada kisahnya. Oh begitu ya rasanya Nabi Nuh alaihissalam ya, ditertawakan, diejek gitu loh ketika membangun kapal di atas gunung. Itu kan jadi refleksi. Sehingga ketika belajar Quran ada refleksi. Ketika teman-teman berjalan bergerak di bisnis di lapangan, teman-teman punya apa ya? Punya sesuatu yang jadi pegangan gitu loh. Ini kan inovasi. Tapi kan nggak semuanya oke kan dengan begini. Nggak semuanya nyaman. Nih Quran kok jadi kitab manajemen. Ada yang kemudian salah sangka begitu. Nggak ada yang kemudian bikin Quran jadi kitab manajemen. Mengambil spirit ya. Mengambil kemudian kemaknaan Quran yang luar biasa untuk kemudian kita terapkan pada manajemen. Itu yang kita ambil. Quranic Insight, Quranic Concept. Dan banyak saya alhamdulillah tadi malam riset. Ada ahli psikologi di Amerika Serikat yang kemudian meriset tentang psikologi dengan Quranic Concept. Bagaimana Al-Quran menyuruh kita untuk melihat langit, dan ternyata orang yang sering melihat langit, orang yang sering melihat awan gitu ya, melihat terbuka itu jiwanya lebih dermawan, lebih luas. Itu ternyata berhubungan dan itu Quran. Nah ini kan inovasi yang hari ini harus berani dilakukan oleh para dai. Ya, saya mengapresiasi luar biasa guru kita semua Ustadz Hanan Attaqi dengan program Ayah Amanahnya ya. Bisa follow di Instagram itu masya Allah. Saya lihat bagaimana Ustadz Hanan membangun event untuk anak-anak muda kaum muslimin ya, yang kemudian anak-anak muda kaum muslimin itu menikmati event itu bersif-sif ya. Saya lihat di setiap kota event Ayah Amanah itu bersif-sif, maksudnya bergelombang-gelombang, satu gelombang 1.000 orang dan berbayar di hotel ya, yang sebetulnya kita taklim berbayar kok bisa banyak. Gratis aja orang gak datang. Tapi begitu saya lihat bagaimana Ayah Amanah sebagai event organizer dakwah menghelat dakwahnya, itu inovatif gitu loh. Bagaimana komunikasi publiknya, bagaimana kontennya, bagaimana judulnya, wah gak kekejar deh ya. Bagaimana kemudian mengemasnya, bagaimana kemudian marketing strategiknya ya, bagaimana kemudian billboard diletakkan, bagaimana kemudian wall of fame diletakkan, tuh saya lihat semua. Bagaimana kemudian MC berinteraksi, bagaimana membangun tanya jawab dan seterusnya. Saya pelajari tuh di Ayah Amanah bagaimana inovasi dakwah dilakukan oleh seorang Ustadz Hanan Attaqi dan akhirnya berhasil menyentuh ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu anak muda. Itu inovasi. Dan bukankah kita kemarin merasakan bagaimana dakwah ini lagards ke anak muda? Begitu ada inovasi dia naik lagi. Maka itulah yang saya pelajari juga tentang bagaimana kemudian Quranic Insight ini bisa touch ya, bisa menyentuh teman-teman pengusaha muslim gitu. Nah, ini yang kemudian juga saya harus konsekuen dengan apa yang akan terjadi ya. Aneh gitu ya.
ngajar Quran kok jadi begitu tuh masih aneh gitu. Sebagian juga ya saya tahu sebagian juga mungkin berkata miring, mungkin ngejek langsung, menghina langsung sih nggak ada gitu ya. Mungkin cuma ngomong di belakang ya saya nggak tahu, I don't know gitu. Tapi mungkin ini mungkin nggak sesuai dengan ini kuliahnya di mana, lalu keilmuannya gimana bisa dipertanggungjawabkan. Saya pahami seperti itu ya. Dan sendirian ya nggak apa-apa ya. Kalau misalnya ada saudara-saudara dai yang lain bicara tazkiyatun nafs ya, itu ya harus juga dibicarakan, bicara fikih, bicara banyak hal, itu semua harus kemudian bagi-bagi tugas. Dan memang ketika kita berinovasi pada satu pendekatan kita sendirian, tapi pelan-pelan mulai nih. Ada 1-2 teman Ren izin gua pakai materinya ngajarin satu, dia bilang nggak ada hak cipta, ajarin ya. Ada yang saya dapat dari Mas Bondan di Jogja, ini udah ada ngikutin juga Mas Saiful di Lampung ya, di Sumatera itu Coach Saiful itu juga ngikutin terus dan kemudian mengajarkan kepada klien-kliennya. Bondan mengajarkan kepada santri-santrinya, jejaringnya tentang gimana Quran kemudian jadi spirit bisnis. Begitu para innovators, jadi ini sebuah semangat untuk kawan-kawan yang bergerak berinovasi di lapangan, di bisnis. Semoga ada insight ya, ada kebaikan buat teman-teman sehingga kalau lagi dianggap aneh jangan sedih. Karena yang namanya innovators ya memang aneh. Ya udahlah gitu kan. Ya udahlah enggak apa-apa gitu ya. Terus kemudian ya kalau diomong-omongin gitu kan, selama memang kita benar dalam koridor ya udah jalan aja gitu. Dan yang ketiga ya siap-siap sendirian. Ya siap-siap kita capek. Pak Garuda Sugardo bangun Telkomsel di saat fixed line berjaya, capek. Nadiem Makarim ketika bangun Gojek pertama kali ya pasti capek. Tapi kita nggak pernah nyangka tiba-tiba jadi GoFood, tiba-tiba jadi Gomart, tiba-tiba jadi Gosen. Tapi pertamanya pasti capek. Mengedukasi orang untuk install, edukasi orang untuk mau pakai, mengedukasi para riders untuk bermitra. Awal-awal tuh pasti capek ya. Tapi kemudian kalau ini dijabanin dan kemudian kapalnya sudah jadi, begitu banjirnya datang kita siap. Bangun toko online, bangun database ya, bikin kanal digital kepada marketnya langsung, itu pasti capek. Tapi ketika semua orang sudah go digital, banjirnya udah datang, Anda udah siap. Dan berapa banyak orang yang gak siap ketika banjirnya sudah datang. Siapkah Anda berinovasi? Mudah-mudahan siap. Terima kasih. Ayo bangun kapal Nabi Nuh alaihissalam, bangun kapal Nabi Nuh kita masing-masing, siap-siap untuk banjir yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.